Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan ke materi yang baru, mata kuliah manajemen produk. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang pengantar dari manajemen produk, yang mana di sana ada juga product life cycle dan pengenalan awal tentang manajemen produk. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai strategi pengembangan produk. Jadi pengembangan produk itu adalah proses menciptakan, memperbaiki, atau menyesuaikan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenangkan persaingan. Ini mencakup inovasi baru maupun penyempurnaan produk yang sudah ada. Jadi menciptakan, memperbaiki, dan menyesuaikan produk agar produk kita bisa memenuhi kebutuhan pasar dan memenangkan persaingan. Ini kata kuncinya ya. Jadi agar produk kita itu bisa diterima oleh market atau pasar atau konsumen kita. Dan juga bisa memenangkan persaingan, bisa lebih unggul dari kompetitor kita. Baik itu dengan keunggulan kualitas produk kita, dengan daya saing. Ada beberapa strategi bersaing ya, seperti differentiation, perbedaan apa yang membedakan produk kita dengan kompetitor. Bisa juga dengan kualitas yang lebih baik, dengan layanan yang lebih baik, dengan fast delivery, dengan pelayanan yang cepat, dan juga bisa juga dengan harga juga bisa. Dengan harga yang eh, lebih murah, kan, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Nah, jadi memenuhi kebutuhan pasar dan memenangkan persaingan. Ini mencakup inovasi baru maupun penyempurnaan produk yang sudah ada. Jadi produk yang sudah ada pun juga perlu kita lakukan inovasi. Eh, Baik itu dengan menambah varian, juga nanti bisa dengan mengembangkan fitur-fitur yang ada, atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Nah, itu definisi ya pengembangan produk. Jadi continuous improvement ya, Kaizen. Kayak presentasi dari Chandra tadi, kalau Toyota itu kan ada dia prinsip dalam produksi itu kan dalam manufacturing Toyota itu ada namanya Kaizen ya. Kaizen itu salah satu filosofi orang Jepang juga. Kalau di Kaizen itu artinya adalah continuous improvement. Jadi perbaikan yang berkelanjutan. Continuous improvement. Nah, selanjutnya, mengapa strategi dalam pengembangan produk ini sangat penting ya. Jadi pentingnya strategi pengembangan produk ini yang pertama yaitu agar kita bisa memastikan produk agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan, ya sesuai definisi di atas juga. Yang kedua agar kita bisa meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga agar mengurangi resiko kegagalan produk di pasar. Ya, jadi banyak juga produk-produk yang walaupun produknya bagus, ada juga produknya berkualitas, ya ternyata gagal di pasar. Itu banyak juga ya produk-produk yang seperti itu. Dan yang keempat yaitu agar kita bisa memaksimalkan keuntungan dari inovasi. Jadi eh, layaknya sebuah usaha tentu kita juga profit oriented ya, bisa memberikan manfaat untuk customer kita dan juga memberikan keuntungan untuk usaha kita. Nah, makanya strategi dalam pengembangan produk ini sangat penting ya. Jadi ada 4 poin. Jadi sesuai kebutuhan pelanggan, meningkatkan daya saing, mengurangi risiko kegagalan produk yang ada di pasar dan memaksimalkan keuntungan dari inovasi. Jadi terus berinovasi, baik itu inovasinya dalam pemasarannya, baik itu inovasinya dalam produksinya, baik itu inovasinya di dalam cara promosinya gitu. Jadi ada banyak ya. Jadi juga mungkin dalam produksi itu atau dalam
deliverynya gitu, atau dalam packagingnya juga kita bisa berinovasi. Nah, contohnya misalnya ini perusahaan teknologi, misalnya Apple terus mengembangkan iPhone dengan fitur baru untuk memenuhi ekspektasi pasar. Jadi iPhone ini fenomenal ya. iPhone ini bisa dia terus diterima oleh market, bahkan sekarang udah sampai iPhone berapa? 15, 16 ya. Eh, iPhone berapa? 16 ya. Ya, Pak, 16. Udah 16 sekarang ya. Nah, padahal itu foundernya Steve Jobs sudah lama wafat, akan tapi penerusnya juga eh, terus memasarkan produk yang sama dengan fitur-fitur keunggulan-keunggulan yang baru. Walaupun diprediksi juga ya, seperti dikritisi juga sama Mark Zuckerberg, kalau sekarang produksi iPhone itu sudah kurang inovasinya karena melanjutkan produk yang ada. Jadi mereka tidak mengeluarkan produk-produk baru, cuma melanjutkan produk-produk yang ada. Karena tapi sejauh ini Apple masih bisa sukses di pasaran ya dengan inovasi-inovasinya. Ada banyak inovasi, jadi setiap produk yang membuat orang-orang yang membuat customernya juga eh, terus memiliki minat yang tinggi terhadap produk tersebut. Nah, contoh berikutnya adalah Gojek. Jadi Gojek ini awalnya kan cuma antar jemput ya, seperti ojek normal ya, cuma dihubungkan dengan aplikasi. Nah, seiring dengan meningkatnya transaksi konsumen, jadi melakukan inovasi juga pengembangan produk. Hingga sekarang Gojek itu udah banyak produk. Ada pengantar makanan, ada GoFood, mengantar bisa juga untuk kalau kita mau jualan gitu, bisa juga fitur-fiturnya ada banyak ya. Bisa kirim barang dulu, bisa bayar nanti konsumennya bayar ke driver gitu juga ada. Jadi ada banyak fitur ya. Ada GoFood, ada GoSend, ada GoMasak juga ada. Eh, jadi itu bagian dari inovasinya ya, dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Banyak juga ya kalau kita bisa kita lihat dari e-commerce seperti Shopee itu juga dari awalnya cuma menghubungkan penjual dan pembeli, sekarang sudah ada banyak fitur. Bahkan sudah ada eh, layanan pengiriman sendiri ya, SPX, ada juga fintechnya sendiri, ada apa Shopee Pay, itu juga pengembangan produk dari Shopee ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perusahaan yang terus yang memiliki strategi dalam pengembangan produknya. Jadi perusahaan-perusahaan yang seperti ini biasanya memiliki daya saing tinggi ya, susah untuk dikalahkan di pasar marketnya mereka, karena mereka terus Kaizen tadi, mereka continuous improvement, terus meningkatkan produknya itu. Jadi terus menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan juga memiliki daya saing tinggi sehingga kompetitor juga susah mengejar. Di Apple juga kompetitor susah ngejar ya. Mau ngejar mereka udah mengeluarkan seri terbaru. Kompetitor mau ngejar mereka mengeluarkan seri terbaru. Ya begitupun juga contoh-contoh yang lain ya. Gojek, Shopee, Tokopedia juga. Bahkan mereka juga strateginya sekarang mereka berkolaborasi. Ada yang tahu nggak? Ini Tokopedia sekarang kolaborasi sama apa? Aplikasi apa? TikTok, Pak. TikTok ya, betul sekali. Jadi Gojek kalau juga. Gojek juga ya, sama Iya. Gojek ya. Nah, kalau Shopee sama apa kolaborasinya? Kalau Shopee sama YouTube ya. Jadi kalau di YouTube itu ada produk afiliasinya itu nyambungnya ke Shopee. Nah, kalau Tokopedia, kalau di TikTok kan sekarang lagi tren ya affiliate itu kan ada keranjang kuning, cek keranjang kuning. Nah, itu nyambungnya ke aplikasi Tokopedia. Makanya Tokopedia dan Shopee ini terus berkembang ya, terus juga memiliki strategi. Makanya kompetitor mereka seperti Bukalapak itu udah
ketinggalan karena mereka tidak bisa berinovasi dan mengembangkan eh, fitur-fitur produknya ya Bukalapak. Jadi makanya Bukalapak udah dikabarkan hampir bangkrut ya, tapi mereka katanya mau mengganti lini bisnisnya sekarang, mau lebih ke produk-produk yang virtual, misal mau beli pulsa, seperti Chandra tadi mungkin ya, beli beli apa tiket segala macam gitu. Tapi untuk produk kita menjual beli produk barang itu udah mau ditutup karena memang kalah saing ya sama Tokopedia dan Shopee. Karena mereka bisa terus menyesuaikan diri beradaptasi dengan market. Ya, itu contoh ya. Nah, selanjutnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan produk. Yang pertama yaitu tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Ini perubahan-perubahan preferensi konsumen mendorong inovasi produk. Misalnya, sekarang itu lagi tren makanan sehat. Maka perusahaan-perusahaan itu seperti Nestle mengembangkan produk rendah gula dan organik. Itu kan banyak ya perusahaan-perusahaan makanan yang tanpa bahan pengawet misalnya atau rendah gula ramah buat penderita diabetes misal atau rendah kolesterol. Jadi produk-produk itu harus berinovasi. Kalau enggak nanti marketnya yang yang sekarang itu orang lagi banyak ya edukasi untuk hidup sehat, itu produknya tidak bisa relevan nanti ya karena sekarang orang mencari makanan-makanan yang mensupport yang sehat gitu ya. Jadi contohnya Nestle ini sudah bisa dia memenuhi mengikuti tren pasar. Jadi dia mengembangkan produknya. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pengembangan produk itu ada teknologi dan inovasi. Jadi teknologi baru ini juga memungkinkan pengembangan produk yang lebih baik dan efisien. Nah, misalnya mobil listrik Tesla misalnya ya itu berkembang karena ada kemajuannya ada di baterai lithium ion. Jadi baterai yang katanya juga bahan bakunya banyak dari Indonesia ya, dari apa dari bahan baku pembuatan baterai mobil itu dan juga ada perkembangan AI atau kecerdasan buatan. Jadi dia memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kalau mobil Tesla itu juga kita bisa tidak eh, megang setir gitu, bisa mobilnya bisa eh, memiliki sensor sendiri dia, bisa otomatis ya. Bahkan nggak cuma Tesla, bahkan mobil-mobil yang terbaru yang terkini juga banyak memiliki fitur AI ini. Jadi dia bisa mendeteksi juga jarak dengan ini yang ada di atas, di depan, jarak dengan mobil-mobil yang ada di depan, di belakang, di belokan-belokan. Mereka bisa tahu dan mereka bisa mendeteksi kalau misalnya drivernya itu lagi ngantuk, itu bisa dideteksi ya. Jadi fitur-fitur terbaru sekarang itu sudah menyesuaikan dengan teknologi. Dan selanjutnya faktor yang mempengaruhi pengembangan produk adalah persaingan industri. Jadi persaingan ini juga memaksa perusahaan terus berinovasi agar tetap relevan. Misalnya Samsung dan Apple yang selalu bersaing dalam inovasi smartphone. Nah ini kompetitor dari zaman dulu ya, Samsung dan Apple. Jadi mereka selalu bersaing, mengeluarkan fitur-fitur terbaru, fitur-fitur tercanggih yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pasarnya. Jadi siapa yang diuntungkan dengan persaingannya mereka ini? Siapa yang diuntungkan? Pengguna, Pak. Ya, kita sebagai pengguna yang diuntungkan ya. Jadi mereka berkompetisi, berlomba-lomba mengeluarkan produk terbaik, bahkan kalau bisa dengan harga-harga yang murah. Ada segmen-segmen juga dengan fiturnya yang banyak kayak banyak-banyak opsi pilihan, dengan kamera yang lebih baik, dengan fitur keamanan yang lebih canggih, dengan ada juga yang terbaru juga sekarang produk-produk mobile itu juga ada AI-nya, fitur AI-nya. Jadi mereka berlomba-lomba
memasang fitur-fitur yang terbaik. Jadi yang diuntungkan ya customer ya. Jadi bagus. Jadi ini bentuk kompetisi yang positif. Mereka pun juga sama-sama berusaha untuk survive agar tidak ketinggalan. Jadi sebuah positif competition. Nah, selanjutnya faktor mempengaruhi pengembangan produk itu adalah regulasi dan kebijakan. Seperti peraturan pemerintah. Ini juga dapat mempengaruhi strategi produk. Misalnya ada peraturan pemerintah yaitu larangan plastik di beberapa negara. Jadi ini juga mendorong pengembangan kemasan ramah lingkungan misalnya oleh Unilever. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa merespon kebijakan-kebijakan yang ada dengan pengembangan fitur-fitur produknya. Misalnya ada larangan bahan-bahan tertentu di makanan, maka bisa produk-produk itu bisa mengeluarkan produk-produk yang tidak memiliki bahan-bahan tersebut. Bisa juga kalau kita misalnya di komunitas di Islam ya, itu juga halal, itu juga sangat berpengaruh juga ke market dalam terutama kalau produk-produk makanan ya. Nah, itu ada eh, peraturan yang mempengaruhi strategi produk, masuk strategi juga ya. Nah, selanjutnya kita lihat jenis strategi pengembangan produk. Yang pertama yaitu pengembangan produk baru itu eh, jenis strategi pengembangan produk yang pertama yaitu pengembangan produk baru, yaitu menciptakan produk yang benar-benar baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Jadi kita harus pintar melihat ceruk pasarnya, di mana ini ada kebutuhan, butuh suatu produk, kan tapi belum ada produknya atau belum ada layanannya, maka itu bisa menjadi suatu peluang untuk mengembangkan produk baru. Contoh misalnya di teknologi digital adalah aplikasi Airbnb. Jadi Airbnb ini mengembangkan layanan penyewaan rumah dan hotel juga berbasis aplikasi yang berbeda dari industri perhotelan tradisional. Jadi ini Airbnb ini out of the box ya berpikirnya. Dia tidak punya satupun hotel dan penginapan, tetapi jadi salah satu penyedia layanan penginapan terbesar di dunia. Mana-mana ada hotelnya. Jadi dia mirip sama kayak Gojek tadi ya. Kalau Gojek itu menghubungkan penumpang dan pemilik kendaraan, kalau Airbnb ini menghubungkan antara orang yang mencari tempat penginapan dengan tempat penginapan itu sendiri. Jadi mengembangkan produk baru. Jadi nanti mudah-mudahan dari prodi bisnis digital juga bisa mengembangkan aplikasi yang bisa memenuhi kebutuhan pasar, tapi belum ada produknya gitu. Nah, itu bisa dibuat produk baru ya, aplikasi apa misalnya ya. Nah, selanjutnya modifikasi produk. Nah, itu dengan mengembangkan versi yang lebih baik dari produk yang sudah ada. Jadi misalnya Coca-Cola memperkenalkan Coca-Cola Zero sebagai alternatif tanpa gula dari minuman klasiknya. Jadi memberikan variasi baru ya, tanpa gula. Sejalan juga dengan tadi ya, dengan adanya tuntutan hidup sehat dari masyarakat. Karena Coca-Cola sendiri kan terkenal gulanya tinggi sekali ya. Kalau itu dia bikinlah variasi Coca-Cola Zero. Jadi marketnya yang lebih prefer ke hidup sehat tidak hilang. Jadi dia bikin Coca-Cola Zero. Begitupun misalnya seperti produk Indonesia atau tolak angin misalnya ya. Tolak angin kan sudah populer ya di market. Dah mereka bikinlah pengembangannya. Ada tolak angin batuk, tolak angin flu, ada juga tolak angin yang rendah gula juga ada. Jadi itu modifikasi dari produk yang sudah ada. Jadi mereknya sama, tapi dia bikin modifikasi. Selanjutnya, ekspansi lini produk. Nah, ini dengan menambahkan varian produk dalam kategori yang sama. Contohnya Samsung meluncurkan berbagai varian Galaxy. Ada S series, ada A series, ada Fold, Flip.
Jadi tujuannya adalah untuk menjangkau segmen pelanggan yang berbeda. Jadi semua lapisan masyarakat atau pelanggan itu agar bisa mereka jangkau ya, mulai dari anak-anak muda yang aktif, pelajar, sampai ke eksekutif-eksekutif, kebutuhan kantor juga disesuaikan. Jadi ada variasi, dibikinlah varian-variannya. Jadi ekspansi lini produk. Nah, selanjutnya reposisi produk. Ini dengan mengubah strategi pemasaran atau target pasar tanpa mengubah produk secara signifikan. Ini seperti contohnya misalnya Pepsi, ini varian dari produk Coca-Cola ya. Jadi awalnya diposisikan alternatif murah dari Coca-Cola ya. Nah, ini produk yang tidak premiumnya, tetapi kemudian berganti, fokusnya dirubah menjadi segmen anak muda. Jadi marketingnya diubah menjadi seperti Pepsi Generation dan iklan-iklannya pun iklan-iklan mengambil dari influencer-influencer dari tren-tren anak muda. Di produk yang sama tapi reposition ya, brandingnya mengubah mengubah strategi pemasaran. Nah, itu strategi pengembangan produk. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Alisa ada pertanyaan? Belum ada ya, jelas ya. Kita lanjutkan ya kalau belum ada pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah proses pengembangan produk. Nah, yang pertama, tentunya yang paling penting adalah mengidentifikasi peluang. Jadi dengan melihat tren pasar, yaitu dengan menganalisis kebutuhan pelanggan dan mengevaluasi celah yang ada di pasar. Contohnya adalah, misalnya ini adalah aplikasi yang kita pakai sekarang yang sangat berkembang pesat sewaktu sehabis COVID kemarin, yaitu aplikasi Zoom. Jadi aplikasi Zoom ini bisa melihat peluang dalam memenuhi kebutuhan komunikasi daring dan mengembangkan aplikasi konferensi video. Jadi dia bisa melihat kebutuhan-kebutuhan ya. Kebutuhan kalau di aplikasi biasa biasanya padahal sudah ada ya. Di WhatsApp sudah bisa video, di mana bahkan dulu juga ada kayak Skype, tapi masih fitur-fiturnya masih kurang. Nah, Zoom ini bisa melihat kebutuhan-kebutuhan itu. Sehingga ketika COVID kemarin memiliki peningkatan pengguna yang sangat drastis. Ya, juga memiliki keuntungan yang besar karena ada juga versi premiumnya. Jadi ada banyak fitur-fiturnya ya. Seperti sekarang kita pakai ada breakout room, ada bisa buat eh, fitur-fiturnya ada fitur chat, bisa raise hand, bisa share, bahkan share video, share screen semua bisa ya. Ada fitur recordnya juga. Jadi dia melihat peluang-peluang itu karena semakin eh, kebutuhannya sekarang semakin fleksibel ya. Untuk kebutuhan orang-orang untuk meeting, untuk kelas. Jadi Zoom contohnya. Jadi bisa mengidentifikasi peluang. Sebelum zaman COVID dulu, model-model yang seperti ini kan masih belum ada yang melihat ya kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Jadi dia bisa mengidentifikasi peluang dengan cepat. Nah, selanjutnya riset dan analisis pasar. Seperti melakukan survei, wawancara, dan analisis kompetitor sebelum meluncurkan produk. Misalnya Spotify melakukan riset untuk memahami kebiasaan mendengarkan musik sebelum merancang algoritma rekomendasinya. Jadi dilihat dulu surveinya ya, dari produk-produk yang sudah ada maupun dari kompetitor. Jadi sepertinya dari backgroundnya ini apa, dari umur berapa, latar belakangnya negara mana, ini sukanya musik apa, itu dirancang lah sesuainya ya, sesuaikan. Baik itu dengan AI-nya, dengan big data-nya nanti, sehingga rekomendasi-rekomendasi penggunanya itu bisa disesuaikan dengan selera dan uh, minat. Nah, jadi pendengar produknya itu bisa tetap setia. Selanjutnya,
pengembangan konsep produk. Ini dengan mengembangkan ide awal, desain, dan fitur utama produk. Contohnya misalnya Tesla ini mengembangkan mobil listrik dengan teknologi autopilot dengan nilai jual utama. Ya, seperti dah slide sebelumnya tadi ya. Jadi dia mengembangkan konsepnya, memang ide awalnya, desain dan fitur utama produknya sudah ada dari awal. Dikembangkanlah sesuai dengan idenya itu. Di pengembangan konsep produk. Selanjutnya, proses pengembangan produk berikutnya adalah desain dan pembuatan prototipe. Nah, ini dengan cara membuat model awal produk untuk diuji dulu sebelum diproduksi massal. Contohnya Nike. Nike ini mengembangkan prototipe sepatu, sepatu lari misalnya sebelum diproduksi dalam jumlah besar. Jadi, dia dalam menciptakan produk itu tidak langsung produksi massal ya. Dia bikin dulu sampel. Seperti bidang fashion juga seperti itu. Jadi bikin dulu sampel, dicoba dulu apakah model ini bisa diterima oleh market, apakah kualitasnya bagus, apakah memiliki daya tahan yang baik. Mana setelah fix, mungkin dari beberapa contoh ya, dibikin sampel atau prototipenya dulu, baru nanti diproduksi dalam jumlah yang besar atau mass production. Jadi bikin desain dan pembuatan prototipe atau sampelnya. Nah, selanjutnya uji pasar. Ini bisa dengan menguji produk dalam skala kecil untuk mengukur respon pelanggan. Contohnya adalah McDonald's sering menguji menu baru di satu wilayah sebelum meluncurkannya secara global. Nah, sering ya ada juga produk McDonald's dulu yang menyesuaikan dengan lidah Indonesia, ada apa? Dengan rasa rendang juga ya. Eh, Sambalnya juga menyesuaikan dengan lidah Indonesia. Sekarang udah nggak ini ya, nggak kelihatan, mungkin belum tidak begitu diterima oleh market. Dan yang hebat dalam hal ini kita lihat Indofood misalnya. Itu Indofood itu bahkan tidak cuma negara ya, bahkan seperti produk Indomie misalnya. Itu bumbu-bumbu yang ada di Sumatera sama di Jawa itu ada sedikit perbedaan. Ya, kalau di Sumatera itu menyesuaikan lidahnya lebih pedas-pedas. Kalau di Jawa itu ada lebih suka yang manis-manis ya, ya rasanya. Jadi menyesuaikan. Bahkan juga kalau produk Indofood ini, produk Indomie ini juga populer di Afrika. Bahkan saking bisanya dia menyesuaikan dengan selera orangnya di sana. Bahkan orang Afrika itu mengira itu produknya mereka, bukan produk Indonesia. Nah, jadi uji pasar menyesuaikan dengan respon ini dengan selera marketnya itu. Jadi diuji dulu ya, apakah ini sesuai dengan selera kalau jualannya di Indonesia, sesuaikan dengan selera orang Indonesia. Ini uji pasar. Nah, selanjutnya komersialisasi, yaitu meluncurkan produk ke pasar dengan strategi pemasaran yang tepat. Contohnya, misalnya Apple yang selalu mengadakan acara peluncuran produk untuk menciptakan hype sebelum iPhone dirilis. Jadi ini strategi marketing ya. Jadi dia bikin FOMO dulu, fear of missing out ya. Jadi orang-orang itu bisa dia tingkatkan dulu ketertarikannya ya, dilihat minatnya. Bahkan di acara peluncurannya itu orang-orang sudah berlomba-lomba untuk mencari produknya itu ya sampai uh, luar negeri malah ya. Jadi kalau ini marketingnya yang pintar dia. Jadi meluncurkan produk ke pasar dengan strategi pemasaran. Strategi pemasarannya dia. Jadi sebelum produknya dikeluarkan itu di-up dulu sama dia di seluruh platform digital yang ada. Nah, ini kita lihat beberapa contoh studi kasus perusahaan yang sukses dan gagal dalam mengembangkan produk. Ini juga di presentasi Chandra tadi juga banyak contoh ya. Ini contohnya misalnya yang sukses sih seperti Apple atau Netflix juga. Ya, dia dari penyewaan DVD akhirnya sekarang ke streaming digital.
Itu sukses ya. Kalau yang gagal kita lihat Google Glass. Itu padahal produknya bagus ya. Teknologi augmented reality yang kurang diterima karena harga tinggi dan masalah privacy. Jadi dia Google Glass itu eh, produk bagus tapi gagal di market. Karena selain harganya mahal juga sepertinya karena market belum begitu membutuhkan ya produk dari kacamata dari keluaran Google ini. Dan misalnya produk yang seperti Pepsi Blue juga tidak sepopuler produk utamanya. Jadi ada perusahaan yang sukses dalam pengembangan produk dan ada yang gagal. Nah, selanjutnya apa saja tantangan dalam pengembangan produk? Ya, yang pertama tentu karena biaya yang tinggi. Ada R&D. Apa itu R&D? Bahasa Inggris dari penelitian dan pengembangan. Research and development. Ya, benar sekali. Research and development ini sangat penting di sebuah perusahaannya. Ada research and development. Jadi, buat research and development ini membutuhkan investasi yang besar. Contohnya industri farmasi itu membutuhkan miliaran ya, miliaran dolar malah untuk mengembangkan satu jenis obat. Juga perusahaan-perusahaan produk yang kita gunakan sekarang ya, Samsung, Apple, perusahaan teknologi itu semua ada research and development-nya. Bahkan memang mereka mengeluarkan biaya yang tinggi di sana ya. Dan untuk biaya bahan dasar produknya sendiri sebenarnya murah ya, murah-murah ya. Misalnya dari harga yang begitu tinggi, kalau kita lihat dari materialnya, ini sangatlah murah. Kan materialnya paling cuma 1 jutaan setengah ya. Tapi yang mahalnya adalah di research and development-nya ini yang mahal ya. Untuk sebelum bisa menggunakan fitur itu, kita menggunakan riset dulu. Di iPhone 14 itu kemarin kan ada fiturnya pakai sama dengan bahan pesawat terbang. Jadi itu bahannya kokoh, kuat, dan ringan. Itu kan mereka riset dulu itu. Nah, jadi research and development. Jadi ada biaya, termasuk juga sampel. Karena kalau produk-produk pakaian tadi ya atau makanan ya dicoba dulu apakah sesuai dengan selera-selera target marketnya. Jadi itu butuh waktu dan bahkan butuh sumber daya ya, baik itu sumber daya manusia maupun materialnya sebelum menemukan produk yang pas. Dia ada biayanya dulu dikeluarkan dalam pengembangan produk. Nah, selanjutnya ada ketidakpastian pasar. Jadi tidak semua produk, tidak semua inovasi itu bisa diterima oleh pasar atau konsumen. Contoh-contoh yang tadi ya, ada banyak. Itu Google Glass. Nah, ini ada contoh Segway. Segway. Nah, Segway ini awal-awal keluarnya kan dianggap future, masa depan ya. Ada pernah dengar Segway ini? Jadi Segway ini gagal akhirnya karena tidak ada kebutuhan mendesak untuk model kendaraan seperti itu. Jadi Segway ini cuma kayak skuter itu ya, bisa di search dilihat nanti. Nah, harganya juga relatif tinggi, mending orang beli motor gitu ya. Jadi gagal ya, padahal bagus, tapi tidak bisa diterima oleh market. Nah, selanjutnya siklus hidup produk yang pendek. Jadi produk teknologi misalnya cepat usang karena inovasi yang terus berkembang. Jadi siklus hidupnya ya, kita bahas di pertemuan sebelumnya, eh, di fase maturitinya itu tidak lama dia. Karena faktor-faktor lain. Misalnya karena adanya perkembangan yang cepat, sehingga cepat usang dia jadinya.
Misalnya smartphone, smartphone itu mengeluarkan model baru, itu paling cuma hanya bertahan 1 2 tahun. Kemudian akan muncul lagi model-model dan generasi yang baru, sehingga model-model yang keluar awalnya baru itu akhirnya menjadi usang, jadi ketinggalan. Ini tantangan dalam pengembangan produk. Nah, tantangan pengembangan produk berikutnya adalah, oh itu ya sudah cukup ya tantangannya. Jadi kesimpulannya adalah eh, pengembangan produk merupakan kunci dari inovasi dan pertumbuhan sebuah bisnis. Ya, apapun skala bisnis, apapun jenis bisnisnya, itu perlu melakukan pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya, strategi yang tepat itu juga harus mempertimbangkan tren, pasar, teknologi, dan persaingan. Jadi tidak cukup hanya kita punya produk bagus, punya makanan enak, belum tentu laku ya. Kalau misalnya cara memasarkannya eh, tidak memiliki strategi yang tepat misalnya. Atau kita memiliki produk yang tidak dibutuhkan pasar, walaupun produk itu kelihatannya bagus. Atau juga persaingan juga penting ya. Sehingga kompetitor-kompetitor kita itu juga kita bisa lebih unggul gitu ya dari orang-orang yang menjual memasarkan produk yang serupa. Jadi strategi yang tepat. Selanjutnya, kesimpulan terakhir adalah perusahaan harus siap menghadapi tantangan seperti biaya tinggi dan ketidakpastian pasar. Jadi, pengembangan produk perlu juga ya berinvestasi di awal dalam mengembangkan, dalam meriset kebutuhan-kebutuhan pasar dan meningkatkan daya saing kita dari kompetitor yang ada. Ya, mungkin demikian. Sejauh ini ada pertanyaan atau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Sudah jelas ya materinya ya? Iya, Pak. Sudah jelas. Sudah semua ya. Oke, semoga semua bisa dipahami dengan baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Jadi di pertemuan minggu depan sebelum materi baru nanti presentasi dulu satu orang, presentasi tugas, baru kita lanjutkan ke eh, materi yang baru. Oke, demikian bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.